Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Firmansyah, NPM 225605106 dari RE. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi riset pemasaran. Asosiasi Pemasaran Amerika itu mendefinisikan penelitian pemasaran itu sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja perusahaan, dan meningkatkan pemahaman tentang pemasaran sebagai suatu proses. Lalu, sistem riset pemasaran. Manajer itu manajer pemasaran itu seringkali menugaskan studi pemasarannya itu formal mengenai masalah dan peluang tertentu, seperti survei pasar, tes, preferensi produk, perkiraan penjualan berdasarkan wilayah, atau evaluasi periklanan. Tugas peneliti pemasaran itu adalah menghasilkan wawasan untuk membantu pengambilan keputusan manajer pemasaran. Lalu, selanjutnya, peran dari sistem informasi pemasaran dan sistem dukungan keputusan pemasaran dalam pengambilan keputusan pemasaran. Di masa kini itu perusahaan yang mahir dalam sistem informasi pemasaran itu mempunyai internet yang mudah digunakan dan memiliki banyak fungsi yang bisa dimanfaatkan sebagai pegawai. Lalu, sistem informasi pemasaran itu berguna untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pemasaran. Lalu, selanjutnya, proses riset pemasaran. Yang pertama itu kita menentukan masalah alternatif keputusan dan tujuan penelitian. Lalu yang kedua, kembangkan rencana penelitiannya, yang artinya itu membuat keputusan tentang sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Lalu yang ketiga itu ada kumpulkan data. Tahap ini itu mencari responden yang termasuk ke dalam populasi riset. Lalu yang keempat, analisis informasi, mencari lebih dalam informasi yang harus didapatkan pada saat melakukan riset. Lalu yang kelima, presentasikan temuannya, yaitu menerjemahkan data dan informasi menjadi wawasan dan rekomendasi, juga mempertimbangkan cara untuk membuat temuan tersebut itu dapat dimengerti dan menarik. Lalu yang ketujuh, membuat keputusan. Keputusan hasil riset itu ada pada peneliti apakah solusi yang baik akan diberikan atau tidak. Lalu selanjutnya memperkirakan permintaan. Saat ini dalam memperkirakan permintaan pasar saat ini itu eksklusif pemasaran ingin memperkirakan potensi pasar wilayah dan total penjualan industri dan pangsa pasar. Penjualan industri dan pangsa pasar. Saya memperkirakan total potensi wilayah dan perusahaan itu perlu mengetahui penjualan industri sebenarnya yang terjadi di pasarnya. Ini berarti mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Lalu ada total potensi pasar. Penjualan maksimum yang tersedia bagi semua perusahaan dalam suatu industri selama periode tertentu berdasarkan tingkat upaya pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Lalu ada potensi pasar daerah. Karena perusahaan itu harus mengalokasikan anggaran pemasaran mereka secara optimal di wilayah terbaik mereka, mereka itu perlu memperkirakan potensi pasar di berbagai kota, negara, dan bagian negara. Lalu selanjutnya, kekuatan lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan demografis. Faktor demografi utama yang dipantau pasar adalah populasi, termasuk ukuran dan laju pertumbuhan penduduk di wilayah kota dan negara, distribusi umur dan campuran etnis, tingkat pendidikan, dan pola rumah tangga. Lalu yang kedua ada lingkungan alam. Lingkungan alam itu lingkungan hidup perusahaan untuk menyadari kebutuhan untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam rencana strategis perusahaan. Tren yang harus diwaspadai oleh pemasar itu untuk kekurangan bahan mentah, terutama air, peningkatan biaya energi, peningkatan tingkat polusi, dan perubahan peran pemerintah. Lalu yang ketiga ada lingkungan sosial budaya, yaitu dari lingkungan sosiokultural, kita itu menyerap hampir secara tidak sadar suatu pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan kita dengan diri kita sendiri, orang lain,
organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Lalu yang keempat, itu ada lingkungan ekonomi, yaitu pemasaran itu harus memahami psikologi konsumen dan tingkat serta distribusi pendapatan, tabungan, hutang, dan kredit. Lalu yang kelima, ada lalu yang kelima ada lingkungan teknologi. Pemasar itu harus memantau tren teknologi berikut. Yang pertama itu laju perubahan yang semakin cepat, yang kedua itu peluang inovasi yang tidak terbatas, yang ketiga penganggaran penelitian dan pengembangan yang bervariasi, dan peningkatan regulasi perubahan teknologi. Lalu yang terakhir itu ada lingkungan politik hukum, yaitu lingkungan politik dan hukum terdiri dari undang-undang, lembaga pemerintah, dan kelompok penekan dan yang mempengaruhi organisasi dan individu. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.